Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sampai dengan hari ini, Tuhan masih berbicara kepada kita manusia. Tuhan bisa berbicara melalui firman yang didengar, melalui suatu peristiwa yang terjadi, melalui orang-orang yang kita temui, melalui jamahannya dalam hati kita, juga melalui pengalaman supranatural lainnya. Dan Roh Tuhan akan menerjemahkan kepada manusia batiniah dan jiwa kita apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan yang kita alami dengan kebenaran firman Tuhan dan kehendaknya dalam hidup kita, sesuai dengan perjalanan iman dan kedewasaan pengenalan kita akan Tuhan. Mari ingini Tuhan, mari buka hati dan hidup kita akan tuntunan Roh Tuhan setiap waktu. Seberapa jauh kita mengalami Tuhan, tergantung seberapa kita mengingini pengalaman ilahi dengan Dia. Semakin kita mengingini Tuhan, maka semakin nyata penyertaannya dalam hidup kita. Dalam renungan belajar takut akan Tuhan ini, saya mengajak saudara belajar dari peristiwa kehidupan dan dari firman Tuhan. Mari izinkan Tuhan mengajari kita. Mari membuka hati dan pikiran kita, supaya kita hidup dalam takut akan Tuhan. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku.
Latar belakang belajar takut akan Tuhan nomor 422 dan 423. Hidup berdosa dan tetap diurapi Tuhan. Pada suatu kali saya merenungkan apa yang saya lihat di sekitar saya di dalam pelayanan. Ada orang-orang yang menjaga hidupnya begitu rupa supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan dan tetap melayani. Ada orang-orang yang sembarangan hidupnya dan bermain-main dengan pelayanannya kepada Tuhan. Tetapi kemudian saya menemukan ada orang yang hidup berdosa, kemudian dia tetap melayani dan kelihatannya seperti tetap dalam pengurapan Tuhan. Cukup lama saya mencari jawabannya dari Tuhan. Saya mencari jawaban dari Tuhan berdasarkan kebenaran firman-Nya. Dan kemudian ketika saya mengajar sekolah Alkitab, dalam satu sesi tanya jawab, ada siswa yang menanyakan, apakah seseorang yang hidup berdosa dan tetap melayani tetap bisa diurapi Tuhan? Belajar takut akan Tuhan nomor 422. Hidup berdosa dan tetap diurapi Tuhan, bagian yang pertama. Dalam salah satu sesi tanya jawab saat mengajar sekolah Alkitab, saya mendapatkan pertanyaan menarik. Si penanya sudah bertanya kepada banyak orang tetapi tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan katanya. Sebelum saya menjawabnya, saya berkomentar bahwa saya juga bisa jadi tidak bisa menjawab pertanyaan karena saya juga memiliki banyak keterbatasan. Kemudian siswa Alkitab itu tetap menanyakan kepada saya. Pertanyaannya sederhana. Dalam kehidupan pelayanannya, dia melihat ada seorang hamba Tuhan yang tetap berkhotbah dan diurapi Tuhan, sementara hamba Tuhan ini hidup dalam perzinahan. Pertanyaannya, mengapa sepertinya dosa perzinahannya tidak berpengaruh atas pelayanan dan urapan hamba Tuhan ini? Sebenarnya pertanyaan yang diucapkan oleh dia adalah pertanyaan yang sama yang saya munculkan kepada Tuhan selama sekian waktu sebelumnya. Bagaimanapun itu adalah hal yang normal ditanyakan oleh jemaat atau pelayan ketika mereka melihat bahwa hamba Tuhan yang didengarkan khotbahnya di dalam kehidupannya yang tersembunyi, yang tertutupi dari banyak orang, hidup dalam perzinahan. Saya pernah menanyakan itu kepada Tuhan dan kemudian Tuhan memberikan pengertian kepada saya. Sebelum saya menjawabnya, saya katakan bahwa kalau dia hamba Tuhan, maka sebenarnya pertanggungjawaban seorang hamba Tuhan adalah urusan yang bersangkutan dengan tuannya, yaitu Tuhannya. Kemudian saya melanjutkan dengan jawaban saya. Alasan pertama mengapa seseorang masih dalam hidup perzinahan dan tetap diurapi. Yang pertama, dosanya belum matang. Ukuran dosa yang matang itu berbeda-beda tergantung waktu dan jenis dosanya. Seperti yang tertulis di dalam Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi dosa yang terus bertambah akan semakin mempercepat buah dari dosa tersebut. Kerusakannya tidak langsung seperti kebocoran besar di lambung kapal. Dosa perzinahan yang dilakukan tersembunyi itu
seperti alat perusak yang melubangi lambung kapal kehidupan. Awalnya hanya membuat lubang kecil, tetapi ketika dosanya terus dilakukan, maka dosa berikutnya seperti membuat tambah besar lubang kerusakannya di lambung kapal kehidupannya. Pada waktu lubangnya masih kecil, dosanya baru awal, maka air laut yang masuk ke lambung kapalnya hanya sedikit saja. Tetapi sejalan dengan yang dilakukannya terus-menerus, dosanya berulang-ulang dilakukan, maka bertambah besar pula lubang yang merusakkan lambung kapal. Air akan semakin banyak masuk ke kapal, tetapi belum membuat sampai kapalnya tenggelam. Mungkin lubang yang terjadi ditutupi dengan tambalan sebisanya. Kalau digambarkan dosa perzinahannya, maka itu seperti kerusakannya ditambal dengan berbagai alasan. Menyalahkan orang lain, membuat pembenaran diri sendiri. Dia membuat apapun alasan supaya dia bisa dipahami melakukan dosa tersebut. Dia lakukan kebohongan apapun untuk menutupi dosanya. Dibutuhkan proses dan waktu yang cukup lama sampai dosanya matang dan membuahkan kerusakan, membuahkan maut. Contoh ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, dan Tuhan sudah menjatuhkan hukuman bahwa yang memakannya akan mati. Tetapi manusia tidak langsung mati, hukumannya sudah dijatuhkan, tinggal menunggu proses semakin turun, semakin lemah, kemudian akhirnya mati. Lalu saya sampaikan alasan kedua mengapa hamba Tuhan yang berdosa sepertinya masih diurapi. Pengurapan itu dari Tuhan, dan Tuhan tidak mengambil apa yang sudah diberikannya kepada hambanya. Contohnya Saul, raja pertama Israel. Pada waktu Saul melawan kehendak Tuhan, Tuhan sudah meninggalkan Saul, tetapi pengurapannya tidak langsung hilang. Pengurapan Tuhan semakin berkurang sejalan dengan dosa yang diperbuatnya. Masalahnya, manusia memiliki jiwa yang bisa mengolah, sepertinya pengurapannya dalam tanda petik masih ada. Padahal urapan yang dari Tuhan sudah sangat berkurang. Tetapi kalau jiwanya berhasil mengolah demikian rupa, seolah-olah dia masih diurapi Tuhan, maka orang lain yang tidak memiliki karunia membedakan roh akan tertipu. 1 Samuel 13 ayat 13 dan 14, kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." 1 Samuel 18 ayat 12-14. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Pengurapan dari Tuhan tidak langsung lenyap begitu saja ketika orangnya berbuat dosa. Inilah yang sebenarnya berbahaya. Si penerima urapan tidak sadar bahwa urapannya terus berkurang sejalan dengan dosa yang diperbuatnya dan sejalan dengan menjauhkannya dia dari Tuhan. Saya katakan berbahaya karena seorang hamba Tuhan adalah tetap seorang hamba yang mengerjakan apa yang diperintahkan tuannya, yaitu Tuhan yang memanggilnya. Tetapi kalau keinginan dan kepentingan pribadi sudah menguasainya, maka si hamba Tuhan ini tidak mentaati kehendak tuannya, tidak mentaati kehendak Tuhan.
Maka pada awalnya dalam tanda petik kehendak manusianya bercampur dengan kehendak Tuhan dan lambat laun dengan dosa yang diperbuatnya, maka kehendak manusiawinya akan lebih dominan. Kehendak manusiawinya akan lebih berperan aktif dibandingkan dengan kerelaannya mentaati kehendak Tuannya. Bayangkan saudara, urapan dari Tuhan sebenarnya adalah untuk membuktikan akan penyertaan Tuhan dalam pelayanannya. Lambat laun kemudian digantikan dalam tanda petik pesona jiwa hamba Tuhan yang bersangkutan. Kalau pendengarnya atau pengikutnya mengidolakan hamba Tuhan itu, maka kloklah kerusakan yang terjadi. Tuhan seharusnya bisa menyampaikan kehendaknya melalui hidup hamba Tuhan ini, tetapi dia tidak mendengarnya, bahkan kemudian memanipulasi untuk kepentingan pribadinya. Dan kemudian ada satu hal lagi yang menarik dari kedua alasan di atas. Alasan yang ketiga adalah karena Tuhan masih memiliki dalam tanda petik kepentingan untuk berbicara kepada umatnya. Kehendak Tuhan tidak bisa dihalangi semata-mata oleh karena dosa hambanya. Tuhan tetap punya cara untuk menyampaikan kehendaknya kepada umatnya. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Efesus pasal yang kelima ayat 15-17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 mulai. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ketika kita mengadakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, maka bukan hanya roh dan jiwa kita yang disegarkan, tetapi perjumpaan dengan Tuhan secara tersembunyi itu akan membuat kita semakin mengenal kepribadian Tuhan. Semakin sering kita merenungkan firman Tuhan, maka kesadaran akan Tuhan dalam hidup kita akan semakin kuat, dan kita akan semakin menikmati pimpinan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Dia Tuhan semakin nyata, bahkan lebih nyata daripada segala sesuatu yang kita lihat dengan mata kita. Mari belajar takut akan Tuhan, maka kita akan semakin peka dengan suara dan pimpinannya. Mari mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus dan hati kita melekat kepadanya. Maka pengajaran, tuntunan, dan penyertaannya akan semakin nyata dalam hidup kita.
Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap setia, tetap semangat. God bless.